Sidang jemaat kekasih Tuhan, sabda Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru dari kitab atau Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Saya jemput sidang jemaat kita berdiri. Sidang jemaat kekasih Tuhan, untuk dua ayat ini saya membacakan ayat 34 dan jemaat kekasih Tuhan membacakan ayatnya yang ke-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian petunjuk hidup baru ini, dan mari kita menyanyi pujian mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Silakan kita duduk. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita masuk di dalam pemberitaan sabda Tuhan. Firman Tuhan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5. Mari kita berdoa untuk pemberitaan sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena di tahun baru, di hari yang keempat ini, lewat ibadah minggu ini, kembali kami mendapat kesempatan untuk mendengar suara Tuhan. Kami rindu suara Tuhan, firman Tuhan, karena itulah kekuatan kami, karena itulah pelita terang yang menerangi arah langkah hidup kami, yang menerangi pikiran batin kami. Karena firman-Mu lah yang mengarahkan kami kepada kehendak-Mu, kepada kekekalan yang Tuhan sediakan. Karena itu saat ini ya Tuhan, kami membuka diri kami untuk benih firman Tuhan tertabur. Namun kami menyadari akan keterbatasan kami. Kami hanya mampu mendengar dengan baik, memahami dengan baik, dan bahkan mampu melakukan kalau Tuhan yang menolong kami. Karena itu kami mohon Roh Kudus Tuhan berkarya juga bagi hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman. Biarlah Roh Kudus Tuhan melingkupi hamba-Mu ini, dan apa yang hamba-Mu ini sampaikan bukan dari kehendak hamba-Mu, tapi dari kehendak Tuhan sendiri. Mari Tuhan datang dan berfirman. Dalam Yesus Kristus firman hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, saya bacakan bagi kita sabda Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayat 21. Judul perikop pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah,
Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang selalu rindu firman Tuhan, membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Shalom. Shalom. Sidang jemaat kekasih Tuhan, Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, khususnya dalam bagian ini, tersurat, artinya tertulis jelas di sini, bahwa waktu itu jemaat Tuhan banyak yang tertarik kepada kerohanian, tapi lebih kepada yang lahiriah. Dalam hal ini seperti sunat. Jadi bagi orang Kristen Yahudi, bahwa kalau mereka sudah menyunatkan diri, mereka itu sudah selamat. Artinya tidak cukup untuk menerima Yesus Kristus, tapi harus mengambil bagian di dalam persekutuan sebagai orang Israel. Jadi bagi orang Israel sendiri itu wajib. Tapi hal ini mereka banggakan, yang mereka mau mengatakan bahwa kamu yang bukan orang Israel, tapi yang menjadi Kristen, maka keselamatan kamu itu tidak pasti. Dalam hal ini berarti orang yang bukan Yahudi itu harus dulu masuk menjadi orang Israel, yang bukan keturunan Abraham, dalam hal ini yang bukan keturunan Yakub, maka ia harus dulu masuk menjadi bagian dari keluarga Israel, dan kemudian kekristenannya menjadi sah. Dan itu mereka bangga-banggakan. Karena itu dengan tegas di sini Rasul Paulus mau menyatakan bahwa kamu memegahkan diri atau membanggakan orang-orang dengan hal yang lahiriah. Nah, kalau dalam kehidupan kita itu yang lahiriah itu seperti apa, Pak? Yang lahiriah itu seperti juga datang beribadah. Itu bisa nampak lahiriah. Jadi kita bisa bilang kepada orang, saya ini rajin ibadah. Tapi apakah ibadah kita itu sungguh-sungguh
Ataukah hanya nanti ini Bapak Majelis, Bapak Pendeta bilang apa, tanggal 1 yang lalu datang, habis itu tidak datang lagi di hari Minggu. Ataukah apa, mungkin suami ada tidur baru istri paksa, bangun sudah Bapak, datang sudah kita siap pergi ibadah. Dengan lemas-lemas dan mengantuk ya terpaksa. Itu lahiriah. Dan bagi Rasul Paulus itu bukan hal yang perlu dibanggakan, yang perlu dimegahkan. Karena yang perlu dimegahkan itu adalah kehidupan rohania. Nah, kehidupan rohania yang perlu dibanggakan itu yang bagaimana? Di sini bagi Rasul Paulus adalah memberi diri, didamaikan dengan Allah. Itu yang paling utama. Artinya di sini kalau kita melihat kalimatnya kekasih-kekasih Tuhan, berilah dirimu didamaikan. Kata beri di sini berarti harus bergerak. Kata beri di sini ada niat. Kata beri di sini tidak tinggal diam. Berilah dirimu berarti ada tanggapan untuk memberi. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kenapa perlu memberi diri untuk didamaikan dengan Allah? Karena memang Allah sendiri sudah datang dalam Yesus Kristus untuk mendamaikan kita dengan dirinya. Kalau Allah yang maha suci, Allah yang tidak berdosa, tetapi mau berdamai dengan manusia yang berdosa, Allah yang tidak bersalah, tetapi mau berdamai dengan manusia yang telah melakukan kesalahan kepadanya, mengapa manusia tidak merespon itu? Pantaskah manusia untuk menutup diri? Nah, ini yang paling penting bagi Rasul Paulus. Artinya pemberian diri untuk merespon akan pendamaian yang telah dikaryakan Allah itu dalam Yesus Kristus. Kenapa kekasih-kekasih Tuhan? Karena tentu kita memandang diri kita bahwa kita ini bukan orang yang suci. Tidak ada satu orang manusia pun yang tidak berbuat dosa. Karena itu tidak ada seorang manusia pun yang tidak butuh sesungguhnya untuk didamaikan dengan Allah. Berarti pendamaian itu merupakan satu hal yang terpenting dalam kehidupan orang percaya. Ada satu cerita Bapak Mama. Satu orang bapak, dia punya rumah ya bersama keluarganya, istri, anak-anaknya tinggal di satu rumah, dan rumah itu sudah mulai roboh, mulai meroboh begitu ya. Sudah kalau hujan bocor banyak. Akhirnya dia sepakat dengan istrinya untuk bangun rumah. Bangunlah sebuah rumah sederhana, rumah yang baru. Terus ada orang yang membenci dia dan keluarganya dengan alasan yang sebenarnya tidak berarti untuk dibenci. Dan kemudian orang yang membenci itu merobohkan rumah lamanya. Menurut Bapak Mama, kalau itu kejadian di Bapak Mama merasa terpuruk tidak? Kalau saya tidak. Kan itu rumah memang sudah merubuh tuh. Iya. Hanya masalah ya karena mungkin kita merasa bahwa tidak menghargai kita. Maksudnya begini, kalau yang sudah buruk, sudah buat apa lagi kita pertahankan? Kita manusia ini buruk, sudah jatuh dalam dosa. Buat apa pertahankan yang lama kalau yang baru itu sudah datang? Itu maksudnya. Kenapa kita harus merasa bahwa ini, kenapa saya harus mempertahankan Tuhan harga diri saya ini yang lama ini meskipun sudah buruk?
Saya tidak mau terima yang baru. Apa kita mau katakan kepada Tuhan itu harga diri saya? Padahal rumah itu tidak begitu penting, tapi tubuh kita sebagai bait Allah itu hal yang lebih penting. Tentu juga kalau kita sudah tinggal di rumah baru, tidak masuk akal baru kita pergi lagi di rumah lama, kasih tinggalin rumah baru, kita tinggal lagi di rumah lama yang sudah meroboh. Masuk akal tidak? Tidak begitu. Tapi secara rohani banyak yang begitu. Yang sebenarnya sudah rajin seperti gereja, meskipun itu masih lahiriah. Sulit untuk menentukan rohaniannya atau batiniannya di situ. Tetapi jangan lagi kembali ke belakang. Jadi pertama-tama harus memberi diri didamaikan dengan Allah. Yang berikut memberi diri didamaikan dengan Allah, kekasih-kekasih Tuhan. Bukan saja karena dosa, tetapi juga karena mendapatkan masalah-masalah serius dalam hidup kita. Yang kita pandang bahwa Allah, engkau di mana, kenapa tidak menolong saya? Karena seperti itu maka saya tidak mau kenal Allah lagi. Bapak Mama, saya pernah 2 tahun itu tidak gereja dalam hidup saya. Pernah saya protes sama Tuhan 2 tahun persis. Saya tidak mau ikut gereja. Saya tidak mau ikut persekutuan bentuk apapun. Kalau orang sudah mulai omong nama Tuhan, saya tidak suka. Saya pernah ada di masa itu, di titik itu. Bukan 1-2 minggu, 2 tahun. Kasih. Dan bagi saya, itu pengalaman hidup bukan untuk saya banggakan dan sama sekali tidak penting untuk dibanggakan. Tetapi saya mau menceritakan ini karena kita sebagai manusia bisa pernah memiliki pengalaman yang pahit dan kita merasa bahwa Tuhan, engkau tidak berpihak kepada saya. Saya meragukan apakah engkau benar-benar Allah yang hidup, bahkan apakah engkau benar-benar ada. Dan firman Tuhan datang. Kalaupun sempat kita merasa bahwa ada hal-hal yang masih kita pendam dengan Tuhan, dengan firman Tuhan ini, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Selanjutnya kekasih-kekasih Tuhan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Tidak terlepas dari berilah dirimu didamaikan atau mendamaikan dirimu dengan sesamamu. Karena kekasih-kekasih Tuhan, kita ini hidup bukan berhadapan dengan pohon. Kalau orang yang tidak merasa dia pernah disakiti, dia merasa tidak pernah menyakiti, hanya orang yang tinggal di hutan dan dia hanya berteman dengan pohon, karena pohon tidak bisa bicara dengan dia. Tapi selagi hidup, pastilah apalagi di dalam rumah, itu orang bilang piring sendok pasti tetap bunyi. Tapi berilah dirimu didamaikan. Jadi di saat ada hal-hal, mungkin saya mau bicara hal yang berat, seperti engkau pernah menghadapi satu trauma, diperlakukan orang tidak adil. Di saat engkau juga mungkin pernah berboncengan dengan satu orang dan dia bikin celaka, mungkin ada tangan yang terluka, saya tidak bisa melupakan, pasti dia sengaja dan lain sebagainya sebagai manusia. Ataukah mungkin ada orang kita yang kita kasihi yang dicelakai oleh sesama yang dia sulit untuk memaafkan. Atau mungkin pernah saudara kita bawa ke rumah sakit dan karena terlambat penanganan, maka keluarga yang kita kasih Tuhan panggil pulang, sampai sekarang kita belum bisa untuk mendamaikan
diri kita dengan sesama kita. Maka saat ini firman Tuhan datang supaya kita beri diri kita didamaikan. Dalam hal ini kekasih-kekasih Tuhan, sebenarnya yang paling penting adalah diri kita. Apakah kita mau untuk diri kita ini merasa damai? Jadi ini tentang yang paling berat. Pertama tentang dosa, sehingga kita harus mendamaikan diri dengan Allah. Yang kedua tentang diri kita dengan sesama, dan yang tentu itu juga berdampak terhadap diri kita sendiri. Ingat 3 hal ini: berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, berdamai dengan diri sendiri. Baru akhirnya kita bisa melihat kalimat penting dari firman Tuhan ini. Kita baca bersama ayat 17. Ayat 17, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu. Ini artinya kehidupan manusia lama harus ditinggalkan, karena Yesus sudah datang. Natal dengan begitu gembira dan sukacita yang lalu kita rayakan, dan sampai kita memasuki tahun yang baru ini. Mungkin masih ada kita yang mengatakan bahwa yang lama masih terus saya pegang, yang baru itu belum saya rasakan, belum datang. Maka firman Tuhan datang mau mengatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita satu hati, kita naikkan doa syukur syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami mendengar, merenungkan firman Tuhan. Tengah-tengah ibadah minggu yang Tuhan izinkan bagi kami. Kami menyadari bahwa kami terbatas untuk memahami kedalaman firman-Mu. Karena itu kami mohon Roh Kudus Tuhan menolong kami, sehingga kami mampu memahami, dan Roh Kudus yang menolong bila ada hati yang terluka, bila ada hati yang belum memberi diri untuk mendamaikan diri dengan Tuhan. Biarlah hari ini kami memberi diri kami berdamai dengan Tuhan. Bila ada hati yang masih menyimpan ketidakdamaian karena belum berdamai dengan sesama, biarlah saat ini Tuhan menopang kami. Demikian pun diri sendiri, biarlah kami mampu berdamai dengan diri sendiri. Apapun keadaan kami tidak akan protes. Meskipun kami dilahirkan dengan kondisi yang mungkin kami bandingkan dengan orang lain, kenapa kami tidak seperti orang lain? Tapi saat ini kami menerima diri kami, dan kami mau menjadikan diri kami ini sebagai saksi Tuhan, manusia baru yang telah dilahirkan baru oleh Kristus. Kami mendoakan untuk pemberitaan sabda-Mu yang terjadi di mana-mana tempat, termasuk di cabang Lahona, cabang Tupopu. Mari Tuhan memberkati. Dan khususnya hari ini juga Nona Guru Injil Nora mulai menjalani pelayanannya di cabang Tupopu, dan hari ini beribadah bersama-sama dengan hamba Tuhan, majelis jemaat dan jemaat yang ada di cabang Tupopu. Tuhan memberkati perjalanan pelayanan hamba-Mu. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga satu hati mendoakan untuk Ibu Vikaris Albertina Nata yang kemarin sudah diantar. Tuhan berkati hamba-Mu dalam pelayanan selanjutnya. Tuhan memberkati keluarga yang terus mendukung dia. Dan sebagai jemaat Tukmada, dalam kebersamaan yang Tuhan izinkan beberapa waktu, kami tetap senantiasa mendoakan hamba-Mu
untuk pelayan-pelayan ke depan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, dalam kesempatan ini kami teringat saudara-saudara kami. Ada yang tidak datang ikut ibadah karena sakit. Ada yang karena sangat kecapaian. Ada yang karena sedang berada dalam beban yang berat. Ada yang karena iman masih lemah. Ada yang sedang bepergian. Tuhan berkati mereka. Dan biarlah di minggu-minggu berikut bagi mereka yang tidak mempunyai halangan karena sakit dan karena hal yang sangat berarti, kami boleh beribadah bersama-sama menikmati kasih kemurahan Tuhan di tahun 2026 ini. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, dalam kesempatan ini kami juga mendoakan untuk anak-anak Tuhan yang bersyukur karena kesempatan yang Tuhan berikan mereka menemui ulang tahun. Kami mendoakan Bapak Penatua Thomas Koikigalu yang bertambah usia. Tuhan memberkati pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Dan anak-anak Tuhan yang kami tidak sebutkan, yang kami tidak sempat tahu, tapi Tuhan mari memberkati mereka. Ya Allah Bapa di sorga, kami mendoakan orang-orang yang kami kasihi yang berada jauh dari kami. Mereka yang bekerja dan studi di luar daerah. Mari berkati mereka ya Tuhan, topang mereka. Yang bekerja biarlah mereka bekerja dengan baik dan menikmati hasil pekerjaan. Yang sekolah, yang kuliah biarlah Tuhan berkati sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang tekun. Tapi juga kami mohon mereka memiliki iman yang tinggi. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, dalam kesempatan ini kami mendoakan bagi setiap kami dalam pekerjaan kami masing-masing. Dan secara umumnya kami mendoakan sebagai petani dengan curah hujan yang Tuhan anugerahkan. Dengan kami sudah memulai beberapa yang membuka lahan. Mari Tuhan memberkati. Biarlah kami dapat melakukan tanggung jawab kami untuk kehidupan kami dalam berkat Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, seluruh perjalanan kehidupan kami, secara rumah tangga, secara pribadi, secara persekutuan jemaat, kami pertaruhkan dalam tangan. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.